pengakuan Lukas seperti itu. Aku dituntun oleh Roh Kudus. Kan nggak ada. Iya, segala tulisan itu bukan hanya di Perjanjian Lama yang diilham oleh Allah, tetapi seluruh tulisan para rasul pun itu diilham oleh Roh Kudus, Pak. Tunggu ya. Di mana Bang dalilnya Lukas itu diilhami oleh Roh Kudus? Di mereka Bahwa yang mengetahui maksud. Nah, contoh seperti di Lukas 20 ayat 23. Di situ kan ada kata-kata keterangan. Ya kan? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, mereka mencoba Yesus tentang bagaimana atau tentang perihal membayar pajak kepada kaisar. Nah, mereka kan mencoba Yesus. Tetapi di ayat 23 itu ada kata keterangan. Kata keterangan di sini ialah, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Nah, kata keterangan ini, apakah ini disampaikan oleh seorang informan kepada Lukas, atau dituntun oleh Tuhan sendiri, sehingga dia dapat menggambarkan peristiwa itu, baik secara kasat mata maupun yang ada di dalam hati. Karena apa yang dipikir, kalau kita bilang kan begini kan Pak, Yesus di ayat 23 itu kan bilang begini, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Artinya kalau sudah dibilang maksud yang licik, artinya sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Nah, bagaimana seorang informan ini bisa memberitahukan hal-hal yang tersembunyi dalam hati orang yang licik? Tentu tidak. Makanya kata-kata keterangan di sini, ini saya percaya bahwa ini adalah ilham dari Tuhan untuk Lukas menuliskannya. Gitu Pak Munir. Ya, di mana dalilnya bahwa yang nulis buku Lukas itu ada diilhami oleh Roh Kudus? Di mana itu? Tunggu saya kasih ya. Tapi bukan di Injil Sinoptik, di tulisan-tulisan para rasul. Aku minta keterangan Yesus loh, Bang. Kalau para rasul kan nggak tahu yang nulis siapa. Ya nggak apa-apa Pak Munir. Kalau Pak Munir nggak percaya. Enggak, yang nulis kitab para rasul itu siapa itu? Tunggu ya. Bukan kisah para rasul. Lukas dan kisah rasul itu ditulis oleh orang yang sama, yaitu Dr. Lukas. Kenapa Pak Munir? Lukas juga yang nulis ya. Iya, kisah rasul sama Lukas itu ditulis oleh Lukas sendiri. Di mana acuannya Bang? Untuk kita mengetahui bahwa itu benar-benar Lukas yang nulis. Ada keterangannya enggak itu? Ya, keterangan dari bapak-bapak gereja di kitab itu sendiri ya. Ada ayatnya? Enggak ada. Bisa dicari kok. Enggak ada, enggak apa-apa. Bentar ya. Supaya aku ini bisa cepat sadar nih, pengen cepat Natalan nih. Mumpung masih ada, ini kan kurang berapa hari lagi kan? Ya, tahun depan lah Pak Munir Natal. Ya kalau misalkan nggak sampai umurnya gimana? Aku pakai dari Wikipedia ya, kita baca aja ya. Ini Wikipedia sih. Ya nggak masalah, artinya kan datanya bisa dipertimbangkan. Keterangan Lukas Bang kalau ada. Enggak, supaya kan aku bicara datanya. Jadi Santo Lukas atau kadang juga disebut Lukas Penginjil ya, adalah salah seorang pemimpin pertama umat Kristiani yang oleh tradisi dipercaya sebagai penulis Injil Lukas dan Kisah Rasul, buku ketiga dan kelima dalam kitab Perjanjian Baru. Nah ini, nama Lukas merupakan nama Romawi, dalam bahasa Yunani Loukas, bahasa Latin Lukas itu ya. Dalilnya gimana gitu Bang? Hah? Dalilnya gimana gitu? Ini ada sumber bukunya, itu Isaac Asimov Guide to the Bible, The New Testament, New York. Ada buku-bukunya sumbernya ini. Iya Pak Munir. Kekristenan itu syarat dengan data-data sejarah Pak Munir. Secara dalil memang nggak ada. Ya. Secara
tulisan Lukas. Kalau ini. Islam itu jangankan dalil, bukti-bukti sejarah aja nggak ada. Ya, ini nih. Enggak, aku Lukas, minta itu aja. Kalau iya, nggak ada, bilang bentar-bentar. ada. Ini. Lukas diduga berdarah Yunani berasal dari Antioquia, Syria. Ya. Dalam surat Paulus kepada Filemon ayat 24 disebut juga dalam Kolose 4 ayat 14, 2 surat yang umumnya dipercaya ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus mengakui tentang keberadaan Lukas di sini. Baru ada juga di dalam buku dokumen kata pengantar anti Marcion, Injil Lukas. Ini abad kedua. Ini memang dikatakan abad keempat. Ya. Jadi ada buku abad kedua sudah menyatakan itu. Jadi berdasarkan data sejarah Pak Munir ya. Kalau yang mengatakan langsung dituliskan Injil Lukas ditulis oleh Lukas di dalam kitabnya sendiri, kita tidak temukan. Tetapi di dalam data sejarah abad kedua Masehi ada yang menyatakan bahwa Lukas yang menulis. Dia berasal dari Antioquia. Jadi gini Pak Munir, orang Kristen itu tidak bisa memahami Alkitab lepas dari sejarah. Makanya setiap orang Kristen memahami Alkitab kan selalu melihat pada konteksnya. Kita lihat ini ya. Lukas berasal dari Antioquia, berprofesi sebagai seorang dokter. Ya, dia menjadi seorang murid dari para rasul dan kemudian mengikuti Paulus hingga kemartirannya. Jadi dia ini murid dari 12 rasul itu yang kemudian dia menjadi temannya Paulus dalam pelayanan. Bahkan dalam beberapa catatan, Lukas ini menjadi dokter buat Paulus karena Paulus kan memiliki penyakit juga, ada sakitnya. Ya, setelah melayani Tuhan secara terus-menerus, ia hidup selibat tanpa anak serta dipenuhi dengan Roh Kudus. Usia dia meninggal 84 tahun. Baru ada juga manuskrip bahwa Lukas meninggal dunia di Tebes, ibu kota Boeotia. Semua fakta ini dukung kesimpulan bahwa Lukas memiliki keterkaitan dengan Paulus. Ini tradisi gereja lagi. Epipanius menyatakan bahwa Lukas adalah salah satu dari 70 murid ya. Jadi Yesus kan di masa pelayanannya kan ada 12 murid. Kemudian ada 70 murid. Baru nanti ke 500 murid waktu Yesus terangkat ke langit atau ke sorga. Ini ada semua ini data-datanya. Baru Yohanes Kristosomus mengindikasikan di suatu waktu bahwa seorang saudara yang disebut Santo Paulus ini adalah Lukas atau Barnabas. JW menegaskan bahwa Lukas merupakan salah satu dari 70 murid. Ini jadi ada beberapa pernyataan, contoh Yohanes Kristosomus. Ini abad ketiga. Epipanius ini hidup di abad ketiga juga. Ya, abad keempat. Jadi berdasarkan data-data itu. Tokopedia itu seakurat mana Bang menceritakan tentang? Artinya di sini kan ada catatan kakinya Pak Munir. Ini lihat ini. Referensinya gini. Kalau enggak gini, lihat di ini katakobe.org. Itu website resmi gereja. Enggak, Tokopedia itu yang nulis siapa kan gitu. Oke, dari mana? Pak apa? Tokopedia. Ini katakobe nih. Sebentar, aku share screen. Iya, silakan. Ya, ini website resmi gereja ya. Tokopedia tadi tuh yang Erben itu yang nulis itu siapa kan ada biasanya itu. Ini Catholic Online Directory. Ini jelas ini, ada ini Pak Mawi ini One Way. Selamat malam One Way. Selamat Natal buatmu. Selamat malam. Selamat Natal. Saya hanya mau mengucapkan ya selamat Hari Raya Natal bagi semua umat Kristen yang merayakannya ya. Iya, orang Muslim juga ada yang ikut merayakan karena di Quran juga dikatakan Isa Al-Masih itu diklaim sebagai Yesus dan sama-sama juga lahir. Pak Wanwe, tolong dibantai Bang. Ini aku share screen itu aku kirim linknya ya. Aku kirim link bro yang sudah gitu saja ya. Yuk, assalamualaikum Pak Munir. Assalamualaikum Pak Munir. Kok langsung keluar, nggak berani dialog? Saya hanya mau ngucapin aja Mas Erben, karena saya nggak ada nomor WA Mas Erben gitu ya. Datang ke sini ya jangan takut lah dialog. Kok selalu takut? Panik Mas Erben. Sudah ya. Aku juga ingin ngucapin. Oke, ini. Oke, ini ya saya share ini datanya ya Pak Munir.
Ini data resmi gereja, katakombe.org, Catholic Online Directory. Ini ya. Ini website resmi. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani yang kafir. Jadi kafir dia tadinya. Namun ia adalah seorang yang lembut serta baik hati. Ia mengenal Kristus melalui perataan Rasul Paulus setelah menjadi seorang Kristen. Ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab suci menyebut Lukas sebagai tabib. Lukas yang kekasih. Santo Lukas adalah penulis 2 buah kitab dalam kitab suci, yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya, menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Ya, karena Maria merupakan orang yang tepat dan dapat menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan kabar baik. Bunda Maria lah yang pertama dapat menceritakan secara rinci kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga ke Mesir. Jadi ini data-datanya Pak Munir. Kan Iya. gini Bang, aku kan ayatnya kan mengatakan orang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. Sekarang Anda percaya kata Yesus saja kan nggak bilang Lukas itu. Ini nggak pernah disinggung kan. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diterangkan oleh Allah bahwa dia adalah seorang Rasul. Loh, kan makanya di sini Pak Munir harus memahami tentang sejarah penulisan Alkitab. Karena Alkitab itu kan ditulis setelah Yesus terangkat ke surga. Iya, jadi Pak akan ada Rasul setelahku, yaitu yang bernama Lukas. Misalkan. Enggak ada seperti itu. Harusnya gitu kata Yesus. Jadi gini, jadi semua tulisan kitab PB itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Artinya udah Yesus tidak tahu kita benar apa salah itu. Apa memang ada. Masalahnya gini Pak Munir ya. Kalau memang kitabnya Pak Munir kitab yang sempurna dan itu berasal dari Allah yang sempurna, seharusnya dia harus memperbaiki hal ini. Tetapi pertanyaan saya balik sama Pak Munir, mengapa di dalam Quran yang sempurna menurut keyakinannya Pak Munir tidak pernah menyinggung tentang Lukas ini sebagai orang yang salah atau bagaimana? Tidak ada konfirmasi. Di mana? Ada Bang. Di mana? Di awal-awal surat Al-Baqarah Bang ya dikatakan kecelakaan besarlah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mengatasnamakan ini dari Allah. Wah, makanya betul yang disampaikan Pak Munir itu. Masalahnya tidak pernah Lukas mengatakan bahwa itu berasal dari Allah kitab-kitab yang mereka tulis itu. Tapi mereka mengatakan itu adalah kesaksian hidup mereka berdasarkan apa yang sudah terjadi. Jadi bukan Allah yang menulis kemudian ditulis mereka didikte, enggak ada kayak gitu. Berarti benar kitab Anda itu bukan kitab dari firman Tuhan. Memang kitab kami itu bukan didikte, Pak Munir. Iya. Enggak ada orang Kristen mengatakan Alkitab ditulis dengan cara didikte. Hai Lukas, tuliskan ini Lukas. Lukas, ambil kertas. Enggak kayak gitu Pak Munir. Makanya banyak orang Kristen itu yang meragukan kitab-kitab kanonik itu. Karena bukan firman Tuhan. Dan itu bukan perkataan Yesus. Kan? Iya, kalau dikatakan bukan perkataan Yesus dalam pengertian AIUEO-nya dari Yesus, ya betul. Karena orang Kristen nggak pernah memahami bahwa Alkitab itu AIUEO-nya Yesus. Nggak ada orang Kristen seperti itu. Ya kan Anda sendiri yang mengakui kan tadi. Justru kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab ini ditulis dari AIUEO-nya Yesus, nah itu sesat itu Pak Munir. Ada Bang yang ditulis ada, cuman kalian tolak. Ya, nggak ada. Di mana sekarang Pak Munir? Kitab. Di mana sekarang? Oh iya, Pak Munir salah. Itu kan justru kitab Yakobus, kitab Maria Magdalena itu lebih mudah daripada kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Orang yang itu sudah ditulis di awal di abad kedua sampai ke atas itu. Oke, yang mana tadi Pak Munir bilang? Biar kita cari datanya supaya kita bicara bukti. Kitab yang Anda bilang. Oke. Injil kitab Yakobus ya. Iya,
Kitab Yakobus, apokrif. Magdalena, apokrif dianggap apokrif kan, padahal itu sejaman dan tulisannya itu masih original itu. Ini lihat ya. Dan ajarannya tidak bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Hanya ada Allah satu. Ini saya tunjukkan. Jadi saya itu suka berbasis data Pak Munir. Jadi kita ini ya dari saya tunjukkan website lagi ya. orang Kristen itu hebat ini. Lihat. Ini dari sarapanpagi.org ya. Siapa ini? Sebentar, jangan ribut dong. Di mute. Lihat ya. Kitab Thomas, Yudas, Yakobus, Barnabas, Philip tidak diakui sebagai kitab kanonik karena kitab-kitab tersebut tidak memenuhi kriteria kitab kanonik dan isinya ada yang bertentangan dengan kitab-kitab kanonik. Perlu diketahui, meskipun kitab-kitab tersebut seolah-olah menggunakan nama-nama rasul, namun bukan berarti kitab tersebut ditulis oleh para rasul. Bahkan ada di antaranya yang ditulis jauh sesudah masa kehidupan para rasul. Misalnya, kitab Injil Apokrif Yudas. Kitab ini bukan berarti ditulis oleh Yudas Iskariot. Dan sebenarnya kitab tersebut pun tidak mengklaim ditulis oleh rasul yang bernama Yudas. Injil Yudas ditemukan dalam bentuk papirus di antara tahun 1950 sampai 60 dan menurut perhitungan waktu radiokarbon, papirus itu dirasur tahun 220 sampai 340 Masehi. Ada pula yang menyimpulkan sebagai terjemahan dari naskah asli bahasa Yunani dari tahun 130. Jadi ini jaraknya sangat jauh Pak Munir. Iya, itu kan cuma katanya. Dan bukan, masalahnya sekarang gini, kalau Pak Munir menyangkali data yang saya sampaikan di sini, Pak Munir berikan data perbandingan dong sebagai acuan bahwa apa yang disampaikan data ini salah. Jadi kita adu data di sini, bukan adu bacot. Oke. Sekarang Anda masa itu dibilang sebagai data, sementara itu tulisan baru-baru kemarin aja. Coba. Masalahnya ini semua ada sumbernya Pak Munir. Ya, sumbernya dari mana? Anda tahu sanadnya itu sambung kepada siapa? Sekarang gini, ini penulisnya Ibu Rita Wahyu ya. Ini Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini. Ibu Rita Wahyu, coba kau. Ibu Rita Wahyu ini sudah diterima ya. Ini ada sumber datanya semua di sini ya. Mana Ibu Rita Wahyu? Bisa kau baca nggak ini? Mana. Coba. Ini semua ini saya tunjukkan. Coba ini lihat ya. Kau tanda. Mana ada kalimat Ibu Rita Wahyu situ? Iya Tuhan. Ini bukunya ini ya. William Brutuston. The Other Bible. Hasil alternatif Scriptures. Baru ini Barnstone. Baru Bar Edman. Ini semua ada ini catatan-catatan. Iya, seharusnya dia. Ini Injil Filipus. Ini keterangan orang zaman terdahulu. Kalau cuma aku juga bisa nulis ini dari itu, nggak tahu siapa. Ini lihat ini namanya ada, makanya saya tunjukkan tadi Ibu Rita Wahyu, Sarapan Pagi Biblika. Ini Ibu Rita Wahyu. Ya, cuman yang aku mau sampaikan itu aja sih, bahwa iya, sekarang saya minta gini ya. Sekarang silakan Pak Munir memberikan data yang bisa membantah. Atas dasar apa Pak Munir mengatakan bahwa penulisan Alkitab itu salah? Ya datanya harus ada dong. Saya kan sudah tunjukkan data saya Pak Munir. Oke. Ini Bang, kalau yang aku maksud Bang, gini Bang, ada screenshotnya seperti yang akan aku tampilkan ini. Oh ya, silakan. Silakanlah. Ini Bang, ini Bang. Apakah ini kita berbahasa Yunani Bang? Kan apa kita berbahasa Itali kan enggak? Yang mana? Itu Injil apa itu? Sampai buruk-buruk gini. Ini Injil. Injil Barnabas itu kita lihat ya. Saya akan lihat. Jadi Pak Munir kan hanya lihat gambarnya. Lihatnya di Altiker. Coba lihat yang asli. Yang asli itu nanti kamu baca bukunya Bambang Nursena. Buku Bambang Nursena saya sudah. Tahun berapa? Iya, buku Bambang Nursena itu dia sudah mengadakan penelitian. Sekarang kita lihat. Apakah Bambang Nursena? Injil Barnabas. Tanya belum? Diteliti Bambang Nursena itu memang bersambung sanadnya ke ini ya. Pak Munir ya. Sejarawan atau enggak kan gitu.
Ini. Pak Bang Nursena itu seorang ilmuwan. Oke, kau cabut dulu apa Kalau itu nggak biar ada saya pakai Wikipedia ya karena lebih mudah dan lebih banyak orang yang melihat ya. Lebih mudah, tapi masih bisa saya tunjukkan data-data yang banyak Pak Munir ya. itu Injil Barnabas jelas adalah sebuah buku 2000 yang tahun. menggambarkan kehidupan Yesus dan mengaku Barnabas sebagai murid Yesus yang dalam hal ini mengaku ini. Kita lihat ya. Sampai robek Ini ya. itu bukunya. Ini ya, lihat ini. Namun beberapa gini menurut bahwa ini mungkin mengandung beberapa sisa-sisa dari sebuah karya apokrif sebelumnya. Mungkin Gnostik atau Ebionit atau Diates Saronik. Banyak ini Pak Munir. Oke. Nggak mungkin. Jadi ini semua Nggak ada. buktinya. Aduh Pak Munir, itu Injil Barnabas itu abad ke-17 ditemukan, itu sudah uji karbon. Baru kalau gambarnya saja yang dilihat Pak Munir kayak gini ya ini. Zaman abad pertama, kita belum ada bentuk kayak gini, masih dalam bentuk gulungan Pak Munir. Gulungan, bukan kayak ini kan udah bentuk buku. Kitab-kitab kuno isinya itu mengejutkan, tidak Pak. ada dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk gulungan. Isinya mengejutkan, hampir mirip-mirip dengan ajaran Islam. Bahkan nanti gini, kalau orang Muslim setuju dengan Injil Barnabas ini sebenarnya sudah ditolak kaum skolar daripada Muslim. Kenapa? Karena di Injil Barnabas ini dikatakan Muhammad itu Imam Mahdi. Padahal Muslim sendiri mengatakan bahwa Muhammad orang loh. Itu teks aslinya nggak Jadi ada. gini, loh. Makanya kamu gini, masalahnya aku jengkel kadang sama kau Munir. Datamu tidak ada. Saya punya bukunya Bambang Nursena menjelaskan hal itu. Datanya mana? Data teks aslinya yang menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah Imam Mahdi. Ada nggak teks asli? Ada baca aja nanti bukunya Bambang Nursena dah. Bambang Nursena ada di situ, dikutip kok ayatnya di situ semua. Bambang kemarin dia kok yang lahir. Tahu dari mana dia? Ya dia belajar lah Munir. Iya. Ini dari Katolik. Ya. Ini dari Katolik sih terus. Gereja Katolik tidak mengakui Injil Barnabas. Injil Barnabas yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan para rasul, jelas ya. Baru surat Barnabas yang pernah dikenal dan dibicarakan di gereja Alexandria, itu tidak sama dengan Injil Barnabas ini ya. Terdapat banyak kejanggalan dalam Injil Barnabas ini. Contohnya satu, ditulis dalam bahasa Itali. Iya. Dan kitab ini ditulis dengan ini data semua Pak Munir. Ya jelas lah orang yang punya web ini Katolik. Jadi gini, sekarang gini, kamu berikan datamu dong, lihat ya. Di pinggir halaman terdapat catatan dalam bahasa Arab. Ini lihat ya. Penginjil dan kitab berasal dari Turki, walau kertasnya berasal dari Itali. Lihat ini ya. Terdapat kesalahan-kesalahan ejaan seperti yang tidak perlu huruf H ketika satu kata berawal dengan huruf hidup. Contoh, Hanno. Padahal harusnya cukup Anno. Spasi yang ada di bagian bawah setiap lembarannya mengindikasikan spasi yang dimaksudkan untuk pencetakan. Banyak prasa digunakan dalam cermas tertentu mempunyai kemiripan dengan prasa yang digunakan oleh Dante Alighieri, seorang pujangga ternama Italia pada abad pertengahan. Terdapat kemiripan tekstual Injil Barnabas ini dengan bahasa setempat tentang keempat Injil, terutama bahasa Italia abad pertengahan, sehingga dapat diperkirakan kitab ini aslinya ditulis dalam bahasa Itali. Di sini, anakronisme dan ketidaksesuaian sejarah yang tercatat dalam Injil Barnabas. Ini dia, jadi semua ada data-datanya Pak Munir. Jadi orang Kristen itu bukan orang yang bisa dibodohi sama orang. Aku itu Bang, kalau cuma data kayak gitu banyak Bang. Ya sudah, sekarang kau tunjukkan datamu. Dari tadi kau nggak ada kasih data, gimana sih kau? Iya kan tadi. Ini lihat ini ya. Ini lihat semua ada di sini. Bab 54 mengatakan, sebab ia akan mendapatkan nilai tukar dari emas adalah 60 minuti. Dalam perjanjian baru satu-satunya koin emas namanya aureus yang nilainya sama dengan 300 dukun tembaga yang disebut lepton diterjemahkan bahasa Latin minuti. Ini minuti kan? Yang ingin aku bantah. Tadi Anda bilang Barnabas itu menggambarkan Rasulullah itu sebagai Imam Mahdi. Sekarang aku akan buktikan, bisa nggak? Ya sekarang buktikanlah.
Buka share screen-nya. Kenapa dikunci share screen-nya? Ini kan aku lagi share screen. Ini kesimpulannya sudah ada di sini, tinggal dibaca Pak Munir. Ya, oke. Ini Kamu ya. buka Jadi share screen. saya sudah kasih, silakan kau share screen. Inilah isi Injil Barnabas tentang kerasulan Muhammad. Jadi bukan Imam Mahdi, jangan salah ente. Ini Republika loh. Kamu mau tentang Republika. Ya, benar-benar Injil kuno yang diyakini berusia 1.500 tahun. 1.500 loh. Telah membuat heboh yang membuat gempar Injil kuno tersebut. Ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa. Itu dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad. Tuh, bab 39. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah, Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bab 41. Ada bang, bab-babnya bang. Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan ada bang. Sama persis dengan yang di Al-Quran. Oke, sekarang begini. Apakah di abad pertama itu Muhammad sudah menjadi rasul? Di abad pertama. Oke. Aku mau masalah abad. Enggak. Jadi gini, Yesus itu hidup di abad pertama. Oke, saya ikuti. Barnabas ini hidup di abad pertama. Apakah Muhammad sudah ada di abad pertama? Ya belum lah bang. Ya udah, bagaimana dia menuliskan bahwa Muhammad rasul? Ya kan penerusnya. Lo nggak ada dikatakan di situ. Ya Tuhan. Lihat ya. Ya terpujilah namamu yang kudus ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Iya. Apa Muhammad sudah diutus? Artinya dia sudah mendapatkan. Ini kayaknya nggak ada deh kayak gini di Injil Barnabas nih. Sudah dinubuatkan bahwa Nabi Muhammad. Iya, makanya Pak Munir ini aneh-aneh. Yang penulis ini coba, siapa penulisnya ini? Republika loh, Mbak. Bukan penulisnya siapa itu? Namanya? Penulisnya. Oke. Penulisnya adalah baca juga, ikutin. Oke, coba. Coba copy linknya biar ku cek. Ya, biar ku cek. Ya. Nah, copy. Biar ku cek. Tapi jangan kau rubah ya tulisannya nih ya. Bukan. Loh. Kenapa kau share link? Lihat chat. Oke. Itu 1.500 tahun itu Injil Barnabas tahun berapa? Itu 1.500 tahun. Oke. Saya kasih link untuk menjawab Munir ya. Ini lihat ya. Ini lihat. Injil Barnabas palsu bertentangan dengan Al-Quran dan Injil. Lihat ya. Penulis Injil. Berbagai kesalahan isi dalam kitab Injil Barnabas. Saya besarkan ya. Ini biar Pak Munir dapat datanya ini. Penulis menyatakan Isa lahir pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Padahal Pontius Pilatus, dengar dulu ini ya, lihat. Injil Barnabas palsu karena kesalahan data sejarah dan budaya. Hah? Aku pakai bab tadi, bab 1, bab 9. Iya, dengar dulu ini. Tenang dirimu, tenang. Lihat ini ya. Ini saya besarkan lagi supaya oke. Penulis menyatakan Isa lahir pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Padahal Pontius Pilatus memerintah di Palestina tahun 26 sampai 36 Masehi. Ini udah nggak benar. Pontius Pilatus berkuasa sekitar 20 tahun sesudah kelahiran Yesus, kelahiran Isa. Baru pasal 20-21 menyatakan Isa berlayar dari Danau Galilea ke Nazaret. Kenyataannya Nazaret adalah kota daratan, letaknya 20 km dari Danau Galilea. Kota ini berada 320 meter di atas permukaan air laut. Jadi udah salah. Pasal 21 menyatakan Isa. Apa penjelasannya? Ini lihat dong datanya pasal 21 ini saya besarkan lagi ya biar kau lihat ya. Kalau cuma nulis seperti itu aku juga bisa, Bang. Cuman ya apa bedanya yang tadi? Mereka juga gitu. Pasal 21 menyatakan Isa mendekati ke Kapernaum. Padahal kota Kapernaum adalah kota dataran rendah. Dikatakan mendaki, itu udah salah. Pasal 98 menyatakan 200 keping emas tidak cukup memberi makan 500 orang. Jelas ada kesalahan mata uang. Penulis tidak paham beda antara mata uang emas dirham dengan perak dinar. Di sini dia pakai dirham. Gitu. Padahal di Israel menggunakan mata uang dinar. Penulis juga menggunakan penilaian pertukaran mata uang yang salah. Menurutnya 1 keping emas 60 keping perunggu.
Yang benar adalah 1 keping emas, 3.200 keping perunggu. Ya, mana Ini datanya? kesalahan-kesalahannya. Ayatnya berapa? Ayatnya berapa yang salah itu? Coba Ini kalau tanya. pasal ini ya, ini. Ini semua ada di sini pasal 98, pasal 119 menyatakan bahwa gula dan emas diperjualbelikan. Padahal di abad pertama madu adalah bahan pemanis utama. Gula baru ada menjadi alat pemanis itu pada abad ke-6. Tapi dibuat di sini gula dan emas diperjualbelikan. Gula itu sendiri baru ditemukan abad ke-6. Pasal 144 150 menyatakan orang Parisi ada pada zaman Nabi Elia. Padahal Nabi Elia hidup sekitar 800 sebelum Masehi, sedangkan Parisi baru ada abad kedua sebelum Masehi. Jadi banyak kesalahan sejarah. Pasal 152 menyatakan tempat penyimpanan arak terbuat dari tong kayu. Padahal masa itu di Palestina tempat penyimpanan arak itu di Guci atau Bejana Tanah Liat, penyimpanan tong kayu baru ada abad pertengahan. Buktinya di Guci mana gitu? Ya ini dibacakan gimana sih kamu? Pasal 152 menyatakan militer Romawi masuk bait suci untuk mengganggu Isa. Fakta sejarah saat itu tidak boleh orang bukan Yahudi masuk bait suci. Pasal 194 menuliskan Lazarus dan kedua saudarinya memiliki 2 desa, yaitu Magdala dan Betania. Tidak mungkin pada zaman itu di bawah kekuasaan Romawi, mustahil orang bisa dapat memiliki sebuah desa. Jadi di sini, ini lihat, oke. Injil Barnabas palsu karena bertentangan dengan Al-Quran. Perhatikan ya. Bentar dulu saya selesaikan biar kamu ada data. Pasal 178 menyatakan langit ada 9. Sedangkan Al-Quran menyatakan tingkatan langit itu ada 7. Pasal 178 ya Bang ya? Iya. Pasal 178. Nah. Aku cari Bang. Iya, silakan cari nanti kau tunjukkan, kumpulkan aja. Isi kitab Injil, kitab Barnabas mengambil informasi dari filsuf Dante. Ya. Pasal 3 menyatakan Maryam tidak merasa sakit saat melahirkan. Namun Quran menyatakan Isa merasakan sakit. Ia merasakan sakit. Maryam. Baru kisah ini malaikat dan semua manusia akan mati pada akhir zaman. Hanya Allah yang tetap hidup. Ajaran ini tidak sesuai dengan Quran maupun Injil. Selanjutnya mengatakan Allah menciptakan segalanya untuk Muhammad saja. Hal ini bertentangan dengan ajaran mengatakan rahmat untuk semesta. Pada bagian lain menuliskan manusia perlu mengimani Muhammad sebagai syarat masuk surga. Padahal Muslim percaya untuk mengimani Allah, bukan Muhammad, untuk selamat di akhirat. Kitab ini mengisahkan Muhammad akan pergi ke neraka. Ia akan ketakutan saat melihat hukuman manusia di sana. Bagian 135 dan halaman 315. Informasi mengenai umat Muslim, bahkan jika ada mukmin taat namun tidak memiliki pekerjaan akan berada di neraka selama 7.000 tahun. Ini, jadi pertanyaannya gini, nggak mungkinlah para murid berbicara Muhammad dan Islam kalau itu tulisan yang benar. Karena Muhammad dan Islam itu baru ada 600 tahun kemudian, Pak Munir. Ini Injil Barnabas itu bertentangan dengan kitab Taurat dan Injil. Ya. Ini Injil Barnabas menurut palsu, menurut tokoh agama Islam ya. Ini agama Islam. Lihat ini. Demikian ada banyak kegembiraan dan rasa penasaran kalangan umat muslim. Berita ini dahulu sempat menghebohkan Turki. Menteri Kebudayaan Ertugrul Gunai menyatakan kepada media. Namun sayang pada penelitian lebih lanjut mengungkapkan banyak sekali kesalahan. Penelitian para ahli bahasa dan arkeologi mengkonfirmasi kesalahan kitab ini. Lihat ya, kitab itu ditulis dengan bahasa Syria modern, bukan bahasa Aramik kuno. Ini ada 2 bahasa yang sangat berbeda. Bahasa Syria modern mengalami standarisasi tahun 1840, Pak Munir. Berbeda 1.500 tahun dengan sejarah kitab kuno. Ini hasil penelitian Muslim ini. Jadi kalau kamu satu hal ini loh, tapi datanya dari Muslim, lihat ya. Satu hal yang paling penting ada keterangan waktu ditulis pada tahun 1.500 tahun. Ini logikanya yang ditulis oleh Republika itu udah orang dibuat ini, gitu loh. Bentar ini ya. Dr. Abbas Muhammad Al-Haq juga menyatakan Injil Barnabas palsu. Ia adalah guru besar terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dia mengajak umat muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Ia menguraikan kepalsuan Injil tersebut. Ia berkesimpulan kitab ini bukan saja menyerang ajaran agama Nasrani,
tetapi juga Islam. Jadi jelas kitab Injil Barnabas adalah palsu. Ini bukan berita Injil sejati, melainkan hanya karangan saja. Umat Islam dan Nasrani tidak perlu percaya kitab Barnabas, juga tidak mengambil kutipan dari kitab ini untuk meneguhkan poin penting. Ini pernyataan seorang doktor ini, Abbas, guru besar. Di Profesor. Iya, aduh Pak Munir. Bukan abal-abal itu. Iya. Itu kan tulisan orang Kristen. Bentar, mana. Sudah. Ini. Coba. Iya. Ini lihat ini. Jadi kalau Pak Munir masih percaya sama Injil Barnabas, sama aja Pak Munir percaya sama kebodohan. Karena orang Muslim cerdas udah membuang Injil Barnabas. Tapi orang Muslim yang seperti Pak Munir masih bodoh, ya bangga dengan Injil Barnabas karena malas membaca kalian. Aku kan punya. Ini data-datanya lengkap kok. Udah keberikan berapa website. Saya berikan tadi dari Katolik, saya berikan ini dari Isa apa ini. Baru saya berikan juga tadi dari Wikipedia. Bahkan masih banyak lagi data-data yang lain. Masalahnya Pak Munir ini, kalau penulis yang tadi itu Pak Munir, ini pertanyaannya gini ya. Ini mengharapkan komentar dari pembaca. Kiranya komentar ini, ini ya. Apakah ini? Lihat sini ya. Berikut ini link yang berhubungan dengan artikel Injil Barnabas palsu, bertentangan dengan Al-Quran dan Injil. Jika Anda berminat, silakan klik pada link berikut. Ini ada 4. Guru besar Islam mencap Injil Barnabas palsu. Ada di ini linknya. Baru menguji Injil Barnabas dengan Al-Quran dan Injil Allah. 7 fakta pernyataan Injil Barnabas palsu. Baru Injil Barnabas adalah Injil palsu. Kalau mau lihat dari video, dosen Al-Hasan Mesir, Injil adalah palsu. Ini ada videonya. Ini ada videonya Pak Munir. Apalagi mana lagi? Ini bukunya ada. Jadi gini, bukunya ada 4. Kalau kamu ini, bukunya ada 4. Video dari Al-Hasan Mesir ada 1 ini. Tinggal diklik, klik, selesai. Oke, silakan. Kau tanggapi. Pak Munir kan cuma 1, Republika. Itu loh. Bukan. Republika itu tahu enggak Pak Munir siapa? Siapa yang punya Republika? Coba. Tadi itu kulihat itu nama Muslim itu yang nulis. Iya. Muslim yang bodoh itu. Orangnya Muslim itu. Barnabas. Iya, tujuannya kan untuk nyerang kekristenan itu aja intinya. Coba tunjukkan dulu tadi. Intinya untuk nyerang kekristenan itu tentang aja. Barnabas, pesannya adalah jika dia datang kepadamu sebutlah dia. Iya, udah dibantah Pak Munir. Pak Munir, saya udah baca itu Republika itu bab ini udah baca, enggak ada itu. Ini berdasarkan fakta sejarah juga enggak sinkron gitu loh. Bentar kita cari yang berapa tadi. Sebenarnya kalau logikanya Pak Munir jalan, tidak mungkinlah Barnabas itu menyebut yang namanya agama Islam dan Muhammad. Karena pada waktu itu belum ada Islam dan Muhammad. 1, 7. Iya. Ketika kemudian kerumunan orang banyak itu menyerukan suara-suara, Tuhan kirimkan kepada kami utusanmu Muhammad, datanglah segera untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi Nabi Muhammad itu sering disebut oleh kitab Barnabas ini. Iya, masalahnya sebagai apa Muhammad disebut? Ya Rasulullah. Loh, Rasul. Sejak kapan Nabi Muhammad menjadi Rasul di zaman Barnabas itu? Itu membuktikan bahwa Barnabas itu lebih muda daripada Islam sendiri. Oke, sekarang ada nggak sisa-sisa firman Yesus? Dulu saya punya kitab Injil Barnabas ini, tapi ada orang yang minjam. Iya. Gak dikembalikan, aku udah baca. Ada nggak sisa-sisa? Videonya jelas itu. Iya. Videonya jelas itu. Link di bawah tadi. Ini Pak Munir, jadi ini data-data kita tunjukkan sama Pak Munir. Jadi kalau Pak Munir masih percaya Injil Barnabas, menurut saya Pak Munir itu harus Quran Pak Munir. Ini ya. Tapi sebenarnya walaupun tidak menggunakan Injil Barnabas, betulnya. Oke, ini bantahannya. Coba ini. Ya, sudah ditetapkan bahwa kitab yang dikenal sebagai Injil Barnabas sama sekali tidak berkaitan dengan kekristenan. Karena kitab itu adalah satu kesaksian palsu tentang Injil Kudus dan merupakan satu upaya untuk menyatakan hal-hal yang sangat keliru tentang agama Kristen. Siapa penulisnya ini Pak Bagus? Ini Kanada.
Ini dari Aki Jazim, Libanon. iya Libanon. Nah, itu tunggu, aku mau baca dulu. Iya, iya. Ya, dalam banyak hal kitab ini disamakan dengan bentuk Al-Qur'an yang ditulis oleh Musailma si pendusta atau yang dikarang oleh Al-Fadil bin Rabi. Kitab yang dikaitkan dengan Barnabas ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Khalil Saadah dari salinan dalam bahasa Inggris pada tahun 1907 untuk memenuhi permintaan Syed Muhammad Rashid Ridah, seorang pendiri majalah Manar. Hal mana ditolak sepenuhnya oleh orang-orang Kristen karena terjemahan itu merupakan satu pemalsuan naskah. Mereka yang menerimanya adalah satu sekte orang Muslim. Mereka berbuat demikian dengan alasan yang sangat sederhana karena bagian-bagian kitab itu menyokong penyataan bahwa Al-Masih tidak disalibkan, tetapi kemiripannya jatuh pada Yudas yang disalibkan, menggantikan dia. Ini pandangan para sarjana. Sarjana yang meneliti dengan cermat tentang pokok ini secara bulat berpendapat bahwa buku ini yang dikaitkan dengan Barnabas tidak pernah ada sebelum abad ke-15. Ya, tidak pernah ada sebelum abad ke-15. Hal ini muncul hampir 1.500 tahun sudah kematian Barnabas. Seandainya buku ini dapat digunakan pada periode tersebut, maka sarjana-sarjana Muslim seperti At-Tabari, Al-Baidawi, dan Ibnu Katsir tentunya tidak akan terpecah-pecah dalam pandangan mereka tentang akhir kehidupan Al-Masih dan tentang pengenalan secara pribadi akan seorang yang dikatakan telah disalibkan menggantikan dia. Ya. Oke. Baca aja. Ini panjang nih. Itu ya. Ini ya. Nah, suatu penelitian sejarah menunjukkan bahwa naskah asli dari Injil palsu ini muncul untuk pertama kali pada tahun 1709 dalam barang Kramer, seorang penasihat raja Prusia. Naskah ini diambil daripadanya dan disimpan di perpustakaan Wina pada tahun 1738. Semua sarjana yang menelitinya mencatat bahwa sampul buku ini terbuat dalam gaya timur, karena itu mempunyai catatan pinggir dalam bahasa Arab. Dari pengujian kertas dan tinta, jadi udah diuji. Dari pengujian kertas dan tinta yang digunakan, nampak bahwa itu ditulis pada abad ke-15 atau ke-16. Nah, ya kan? Sarjana Inggris, Dr. Sell mengatakan bahwa ia menemukan buku ini dalam bahasa Spanyol yang ditulis oleh seorang Ukraina bernama Mustafa Al-Arandi yang mengklaim telah menerjemahkannya dalam bahasa Itali. Oke. Jadi banyak Pak Munir, aduh masih dibahas tentang ini Injil Barnabas. Baca aja nanti aku share linknya. Ditunjukkan aja Pak, bagus. Aku share nanti linknya. Iya. Iya, oke. Jadi terbantahkan itu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa walaupun Injil Barnabas. Masih pakai yang itu, aduh. Jadi artinya gini Pak Munir, kalau Pak Munir percaya Injil Barnabas, yang pertama konsekuensinya Pak Munir melawan ulama-ulama yang cerdas. Yang kedua, Pak Munir harus menolak Al-Quran. Itu konsekuensi yang paling berat. Ya, karena para scholar Muslim yang memang benar-benar mau belajar, Injil Barnabas itu dibuang. Iya. Mau itu mereka. Scholar. Karena itu juga menyerang Muslim juga, menyerang Islam juga. Jadi masalahnya kan gini Pak Bagus, orang Muslim di Indonesia ini kalau sudah ngomong ulama, mereka mangut-mangut saja. Mereka nggak pernah berpikir bahwa ayo kita teliti dong secara utuh gitu ya. Bukan lagi. Oke. Nah, sebagai seorang pakar Muslim, jadi Mustafa itu penulis Injil Barnabas ini seorang pakar Muslim rupanya. Oke. Nah, Mustafa de Arande yang tadi kan, itu. Jadi penulis Injil Barnabas tersebut adalah seorang Arab beragama Islam. Nah, tawan lu, Mustafa de Arande. Jadi bukan Barnabas. Benar ya. Bukan Barnabas. Rasul ini Barnabas yang temannya Paulus bukan. Tapi penulis kitab Barnabas itu Mustafa de Arande yang berdomisili di Spanyol dan yang menyamar dengan nama panggilan atau nama palsu Fra Marino. Nah, dia aja sudah pakai nama palsu. Inilah motivasi Mustafa menulis Injil Barnabas untuk selanjutnya disebut Injil palsu Barnabas. Sebagai seorang pakar Muslim, Mustafa tentunya hafal benar akan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Antara lain dalam surat 61 ya, ayat 6. Yesus berkata, Rasul yang akan datang sesudahku namanya Ahmad.
dalam Quran Muhammad. Ayat inilah yang menggerakkan hati Mustafa untuk membaca Taurat dan Injil. Dengan ketekunan yang luar biasa, dibacanya berulang-ulang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hasilnya sangat tragis. Hatinya yang bergelora dan semangatnya yang berkobar berubah menjadi lunglai, tak berdaya. Mustafa akhirnya frustasi karena Taurat dan Injil tidak sepatah kata pun menyebut atau mengisyaratkan tentang kedatangan Nabi yang bernama Ahmad dalam Quran Muhammad. Mustafa sebelumnya telah membuat kriteria agar nabinya diakui kerasulannya, yaitu dinubuatkan oleh nabi sebelumnya, bernubuat untuk hal-hal yang akan datang dan bermujizat. Tapi ternyata Muhammad sama sekali tidak pernah dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Tidak bernubuat dan tidak pula bermujizat. Nah, oke. Inilah Injil Barnabas. Nah, ini. Ya. Nah. Jadi tidak ada lagi yang mau dikata lagi. Aku share ya linknya. Oke. Kenapa yang viral itu kok Injil Barnabas ya? Injil Maria Banyak Injil palsu. Ada juga Injil Thomas. Karena kan orang Islam yang seringkali memakai siapa sih? Memakai ini. Pernah bukan Pak Munir yang memakai itu. Kalau sekolah-sekolah Muslim yang pintar-pintar tidak mau pakai itu Pak Munir. Ya, di mana? Coba di mana Profesor Al-Azhar memakai Injil Barnabas coba. Jadi gini Pak Munir ya, kalau gini Pak Munir. Yang pakai Injil Barnabas itu Zakir Naik, Ahmad Didat, terus polemikus Islam di Indonesia ini. Itu aja. Itu kalau pakar-pakar profesor tadi sudah dibentangkan oleh Ebena saya tadi. Ya, Profesor Guru Besar Al-Azhar Kairo tidak memakai Injil Barnabas gitu loh. Jadi profesor yang ini juga Pak Munir, profesor Islam di Indonesia yang benar-benar memang studi mempelajari Injil Barnabas sepakat dengan kami bahwa Injil Barnabas itu tidak benar karena dia sendiri menyerang akidah Islam. Kalau ada orang Muslim setuju dengan Injil Barnabas, konsekuensinya yang pertama dia harus meninggalkan Quran. Itu konsekuensinya Pak Munir. Cuma persoalannya adalah banyakkan orang Muslim itu seperti Pak Munir. Nggak pernah membaca data dari data yang seimbang. Di situ. Kalau Pak Munir mau membaca data, ya saya pikir Pak Munir tidak seperti ini ya. Jadi kalau Pak Munir percaya kepada Injil-Injil apokrif itu, yang gnostik-gnostik itu, yang dibuang itu, maka saya katakan sama Pak Munir itu melandaskan imannya, pemahamannya kepada kitab yang sudah dijadikan sampah oleh orang Kristen. Segitunya lah Pak Munir itu. Itu sudah dijadikan kita sampah. Tapi disitulah kamu bangun akidahmu. Jadi ya kamu nanti menjadi orang yang beriman sampah kalau kayak gitu. Ngapain aku beriman kepada kitab selain Quran? Apalagi ya sudah, jadi kalau kamu tidak setuju, jadi gini, kenapa kau kutip Injil Barnabas yang notabene menentang Quran, menentang juga kekristenan? Lebih memilih Injil yang Made in Indonesia. Loh, mana ada Injil Made in Indonesia? Itu kan bahasa Indonesia kan? Loh, bahasa Yunani kan kami punya, bahasa Ibrani juga kami punya. Ya, sedangkan Injil yang dulu. Loh, Pak Munir itu kok kayak gitu? Kan gitu? Enggak lah. Injil yang ditulis dalam Yunani ditulis oleh para rasul kami terima kok. Bukan aku gandrung sama kitab Barnabas, ini karena pembahasan kita tadi ya ke situ. Kalau ini Ben, Maria Magdalena itu siapa sih yang kitabnya itu yang dikabarkan istrinya Yesus itu ya? Itu kan semua kan udah ditolak, itu nggak sesuai. Itu ditulis oleh orang-orang yang anti kekristenan. Yang dimaksud Maria Magdalena itu yang siapa? Itu yang dikabarkan itu ya, yang diberitakan menikah dengan Yesus itu ya. Ya, ada orang mengatakan orang yang berbeda apa orang yang sama itu. Jadi gini, namanya kan penulis-penulis yang palsu itu kan, mereka berbuat sedemikian rupa supaya orang tersesat. Namanya juga pekerjaan iblis. Tapi itu tidak ada dalam data sejarah dan itu tidak diakui oleh bapak-bapak gereja.
udah hilang ya, yang tulisan Maria Magdalena itu Semua ada disimpan kok itu. Orang Gimana? Kristen gini, orang Kristen itu nggak pernah membakar kitab-kitab apokrif. Justru itu dikumpulkan sebagai bahan sejarah. Beda dengan saudara Bukan yang Muslim palsu. zaman Utsman Bukan yang dibakar palsu. kitab. Itu kan yang palsu. Yang asli ada nggak hasil tulisan murid-murid Yesus? Kalau yang autografa sampai hari ini gereja mengakui itu dia tidak ada lagi. Yang ada adalah pseudo, Nah, pseudografa. Artinya tulisan dari tulisan itu. Karena gini Pak Munir, tulisan-tulisan itu kan memiliki batas usia, apalagi zaman dahulu ditulis dalam belum bentuk seperti sistematika penulisan sekarang, pakai kertas, pakai mesin dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab itu Makanya, Bang, ditulis ulang oleh para bapak-bapak gereja hanya supaya Al-Quran satu itu, Bang, gini-gini, yang sampai sekarang masih eksis, Bang. Quran yang sampai sekarang akhir ini zaman Pak Munir, nggak akan dengar, sama. Quran yang sampai Nah. sekarang yang digunakan oleh orang Muslim di dunia itu baru dikodifikasi tahun 1924 Pak Munir. Nggak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Loh, buktinya Walaupun semua kertas di dunia ini hilang, Quran digital yang berbentuk digital tetap ada di otak-otak para penghafal Al-Quran. aduh Pak Munir, Pak Beda Munir. dengan kitab-kitab kalian itu sudah Kalau Quran itu Ada Pak Munir, kita bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada sampai sekarang. Iya, tapi Sekarang apakah ada. Anda bisa Siapa bilang nggak ada membuktikan bahasa bahwa Ibrani sama Yunani? adalah real memang. Bahkan manuskripnya masih tersimpan gitu loh. Ada yang di Wina, Sama ada yang di persis. Roma, ada itu. Tinggal cari aja di Google, banyak. Sekarang Bukti manuskrip pertama apa nih, mana? Bang. Bukti Pak Munir, kitab mana ini manuskrip apa? kitab-kitab orang Kristen dalam naskah aslinya, Iya. semua gambar-gambar manuskripnya itu fotokopiannya bisa diakses kok secara online di internet. Cuma Bukan masalahnya bikinan Pak Munir orang. bisa Pak nggak Munir. pelajari? Iya, sekarang Pak Munir yang ditulis oleh Said mana? Buktinya. Kan itu kan bisa bikinan Bekas orang. Tulisan Said mana? Coba, ada nggak disimpan? Mau bekas Nggak, Said, buktinya mau mana, Pak bekas Munir? apa? Ya tulisan kan tetap katanya kan saja Al-Quran katanya kan itu Muhammad akan eksis Baginda kan sampai- memerintahkan Said untuk menulis. Quran. sampai Bagus kiamat gimana? datang. Pak Munir, kan Aduh, Baginda itu kan hasil memerintahkan cerita. Said. Tunggu dulu Pak Wan. Baginda kan memerintahkan Said untuk menulis. Nah, sekarang bukti Said menulis Quran itu mana? Ini tulisannya, manuskrip yang tadi entah di manapun itu. Mana buktinya? Itu yang Mana, di mana, yang dibaca coba, di kami mana? itu, yang dibaca Ya, di kami. mana? Bukan, kayak Itu kami yang- kan ada yang- manuskrip, ada yang di Roma, ada di ini, ada sampai sekarang masih ada. Sekarang mana Isinya bukti sama. Isinya tulisan-tulisan Said? sama. Mana Isinya buktinya? sama. Nggak di mana? Itu isinya. Di Yang mana? ada sekarang itu Manuskripnya adalah mana tulisan manuskripnya? Zaid juga. Bukan Ah. manuskripnya, itu kan Nggak Itu kan ada, di Mesir Munir. itu. Kamu tahu Lama. manuskrip nggak? Manuskrip Itu kan tahu nggak, mana di Munir? Mesir. Kalau nggak tahu Mana manuskrip, buktinya kalau tanya itu ke tidak Pak sama? Erben. Jangan sok tahu ada aja lu. Mana buktinya kalau itu tidak sama? Coba kamu. Pak Mana Bagus. buktinya kamu membuktikan ada manuskrip Buktinya Pak yang Munir. tulisan Tulisan Said, Quran yang Said. ditulis Said itu di mana Pak Munir? Kamu Gitu loh. buktikan. Sama nggak perbedaannya di mana? Coba kamu buktikan. Enggak, sekarang Manusia. buktinya. Komparasinya kan Enggak. Pak Munir kan bilang mana buktinya bahasa asli? Ada manuskrip. Sampai sekarang Jangan disimpan. Nah, bodoh sekarang amat saya kamu. tanya, mana aslinya tulisan apa yang ditulis oleh Said? Nggak Yang ada dipakai orang sekarang buku itu cerita. yang dipakai oleh cerita. Zaid juga. Ayo. Loh, Said Kok tulisan Said bin Said Said. dipakai oleh Said? Said bin Said. Ya. Said Yang ditulis Zaid nggak itu yang ada, ditulis Pak. juga, Pak yang dihafal Bagus. oleh orang Islam juga. Munir Di sampai mana buktinya, sampai Pak Munir? mentret sampai dunia Nah, kiamat buktinya nggak mana? ada Bahwa tulisannya. itu tidak Di mana Pak Munir? Berani Sekarang taruhan gini, lo berapa kami miliar lo? Nggak gini, kami kan ada nih manuskrip. Tinggal Pak Munir cari aja di Google. Nah, sekarang cari di Gimana, Google mana Google. tulisan apa Kamu- ya apa Google itu Quran mana? yang ditulis oleh Google Said itu yang ada diminta oleh namanya. Baginda untuk nulis Said. Emang Mana Google buktinya? sudah ada zaman Yesus. Google sudah ada Nggak, zaman mana Yesus. buktinya? Tahu nggak? Cok, nggak apa-apa. Betul. Sekarang buktinya mana gitu? Sekarang buktinya mana bahwa yang ditulis Zaid itu tidak Cari sama Pak dengan Munir, Al-Quran? banyak di Google. Ada buktinya, manuskripnya ada. Kalau Pak Munir ada duit pergi ke Roma, Mana? ada manuskrip situ. Pergi aja ke Roma. Ya. Sekarang, Nah, sekarang kamu buktikan saya mau tanya. bahwa tulisan Zaid Nah, itu sekarang saya tidak mau sama tanya, dengan Al-Quran. mana buktinya manuskripnya atau bekas tulisan yang di apa Quran yang ditulis oleh Said, yang dipinta oleh Baginda? Al-Quran itu. Ya Ada mana bukti. buktinya manuskripnya? Itu Al-Quran. Kok itu? 30 juz tuh. Itu kan itu kan di Kairo tuh 1924 kalau saya tidak salah yang Wah, versi Hafs itu. dia- Versi kan Hafs. sebar ke seluruh dunia. Ya, mana Tersebar ke buktinya seluruh gitu loh. dunia. Ada bekas ini loh tulisan
Zaid itu? Mana buktinya Yang kalau yang Zaid. Al-Quran dipakai Zaid dengan yang dipakai saya nggak sama? Mana buktinya? Munir lu persis Fandi lu lama-lama Munir. Dengerin Kamu dulu nanya. kalau ada bilang ada, nggak usah les. Nggak ada. Al-Quran masih Orang eksis jadi sampai bodoh sekarang. lu. Enggak, Pak Munir kan Al-Quran memperbandingkan asli. gitu. Alkitab katanya mana? Oh, bahasa Ibrani Yunani. Oke, mana buktinya? Ada. Manuskrip sekarang masih tersimpan. Oke. Nah, sekarang saya tanya Pak Munir dengan perbandingan Alkitab tadi. Nah, mana buktinya? Kan Baginda kan memerintahkan Zaid nih untuk menulis. Iya. Ya kan, Itu entah Al-Quran nulis entah dinulis di mana apa itu. Nah, buktinya Seandainya. Buktinya itu apa bagus? Buktinya sudah dibakar sama Utsman, terus Utsman bikin karangan baru. Seandainya Zaid tidak menulis, tentu kita tidak mengenal Al-Quran. Buktinya sudah dibakar sama Utsman, ya. Lalu Utsman bikin Quran sendiri baru. Buktinya mana? Yang gitu ya? asli dibawa sama si Abdul. Buktinya mana? Buktinya mana? Nah, Pak Munir Ya, itu apa buktinya? buktinya Zaid menulis itu Quran kan? mana buktinya? Buktinya mana bahwa tidak sama Al-Quran kami dengan tulisan Zaid? Mana buktinya? Ya supaya kita Quran itu sama harus ada dari mana tulisan karangan yang manusia Utsman. Buktinya, makanya beli Quran sekarang adalah tulisan Utsman. Yang asli sudah dibakar Utsman. Udah titik itu. Sekarang nih, yang ada sebagian yang asli dibawa sama Umar, ya Khalifah Umar. Ya itu yang dibawa ke Indonesia loh Mas Siti Jenar itu. Al-Furqan namanya. Injil yang diajarkan Yesus mana? Kan nggak sama. Katanya kan dekat itu adalah hasil penelitian. Itu pengakuan Erben loh tadi. Sekarang yang asli yang diajarkan Yesus mana? Nggak ada kata Erben. Lo jangan tanya mana-mana, lo buktikan dulu. Apa yang mereka dengar, itu lebih bagus Pak Munir. Diselidiki, didengar, dilihat. Daripada ini mana buktinya gitu loh. Mana yang ada bukti Pak, dia tanya, dia pasti akan ngomong sudah dibakar. Ada buktinya. Utsman bikin baru. Yang ditulis oleh para sahabat itu. Lah, yang mana buktinya tulisan mereka gitu loh. Sampai sekarang makanya ada. Kamu ke pasar, ke toko, mana buktinya? beli Al-Quran supaya tahu. Iya, mana buktinya mereka menulis itu dibilang Pak Bagus, sudah jangan ini Pak Bagus. Quran itu sudah jadi karangan Utsman. Yang asli dibawa Umar, sebagian yang lain dibakar. Buktinya itu aja mana? jelas, sudah. Buktinya mana? Sudah Pak Bagus, sudah. Itu aja, udah. Dia mah tetap ya kalau ditanya orang namanya juga Muslim bodoh. Ya, Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang itu sama Bang isinya Bang. Yang asli dibawa Umar salah satunya, yang lainnya dibakar. Utsman bikin baru, udah titik itu. Jatra kau. Gitu Bang. Jadi Bang, walaupun ya Bang ya Injil Anda itu apa aja tapi tetap ada Bang. Biar ngoceh sendiri Pak Bagus, biarin. Tapi tetap aja mengindikasikan kebenaran Islam. Munir, lu bodoh, Munir, nggak usah cerita, Munir, lu bodoh, nggak usah cerita, lu nggak tahu Quranmu sendiri. Yesus selalu menyeru umatnya untuk menyembah ke Allah. Lu nggak bawa Yesus, lalu nggak tahu Yesus, Quranmu sendiri aja nggak tahu, apalagi kitab orang lain. Ini kan diskusi, Pak. Jadi kita inilah saling tukar pikiran, gitu kan. Kan gini Bang, aku menjelaskan ya Bang, bahwa Yesus melarang muridnya keluar dari bangsa Israel. Nah, itu jelas. Mana Yesus melarang muridnya keluar dari bangsa Israel? Janganlah kamu keluar dari di mana ayat berapa tuh? Bangsa Israel, apalagi ke tanah Samaria. Di mana jangan pakai asumsi. Di Injil di mana tuh? Melainkan kamu makanya lu belajar, jangan tanya tapi lu simpulin sendiri kayak Fandi. Yesus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengerin, gua ngomong dengerin gua ngomong. Yesus bicara begitu tuh sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus turun, Yesus bicara, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Itu Munir. Jangan pergi dari Yerusalem, jangan pergi dulu dari Yerusalem sebelum Roh Kudus turun. Dengerin. Iya bang, karena di zaman tapi lu ngomong mulu lu. Di zaman Yesus makanya itu harus beriman kepada Yesus. Tunggu dulu.
Waktu Yesus memanggil dan Zaman mengutus para murid Musa, itu, seluruh memang dia kan bangsa. fokusnya kan pertama-tama kan untuk bangsa Israel. Ya, karena bangsa Israel ini, orang Yahudi ini tidak percaya. Supaya mereka percaya dan menerima untung keselamatan. Nah, setelah Yesus mau naik ke surga, makanya diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu Matius 28. Oke, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu jelas loh. Perkataan Yesus sama seperti ini loh, sama seperti Matius 10 juga. Itu perkataan Yesus juga itu. Ya kan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini konteksnya ini ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka. Supaya apa? Supaya para murid itu ya kan pergi memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat kepada orang Yahudi supaya mereka percaya. Nah, setelah Yesus mau naik ke surga, Yesus kasih perintah lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu jelas, sama-sama perkataan Yesus itu. Tafsir Ibnu Majah apa? Kenapa tafsir? Apa hubungan tafsir apa nih? Itu ada yang tafsir itu baca dari mana? Tafsiran siapa? Anda jelaskan itu. Ini jelas kok, ini jelas kok. Ada kok tulisannya, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Kan itu untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat, jelas loh. Nah, Matius, saya tidak menafsir Pak Munir. Nah, Matius 28 jelas dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya bang, karena setiap bangsa. Tiap bangsa, semua bangsa. Semua bangsa. Dengar dulu, di zaman Musa itu semua bangsa harus beriman kepada Nabi Musa. Zaman bangsa, tidak. Zaman Musa di mana? Di mana? Zaman Musa diberitakan kepada semua bangsa. Di zaman Yesus, semua bangsa itu harus beriman kepada Isa itu. Sekarang di zamannya Nabi Muhammad, semua bangsa harus beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu. Maka Yesus mengabarkan, menyuruh muridnya mengabarkan, beritakan Injil kepada seluruh makhluk, gitu kan. Pak Munir menafsir namanya. Tapi kalau ayat itu benar. Lah salah. Mengatakan itu namanya itu Pak Munir sedang menafsir. Apa kredibilitasnya Pak Munir menafsir Injil? Coba. Karena setiap zaman itu diutus hanya apa zaman Nabi. Itu? Setiap zaman. Mana ada zaman itu mana? Zaman Adam, zaman Muhammad. Mana zaman Adam siapa nabi di zaman Adam? Iya, Adam. Iya, di zaman Adam siapa nabinya? Ya, Adam lah. Adam bukan nabi. Mana umatnya? Kau baca mana tafsirnya. Coba mana umat Adam? Mana umat Adam? Anaknya, istrinya. Apa itu umat? Tahu enggak? Pak Munir, umat itu apa? Terus di mana ayat ya Allah itu mengangkat Adam sebagai nabi? Memilih dia. Setiap orang yang menerima wahyu dari Allah itu adalah wahyu apa? Coba wahyu apa yang dikasih oleh Allah kepada Adam? Apa wahyunya? Wahyu di surat kemarin itu apa lupa saya? Ya apa wahyunya? Ya pokoknya ada lah gitu kan di Al-Quran. Mana buktinya? Adam itu menerima beberapa kalimat. Nabi itu kan dikasih wahyu. Mana wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Adam? Coba. Oh, surat apa? Surat mana coba? Mana? Tunjukkan di Quran juga. Kan ini kan Quran. Mana di Quran? Coba tunjukkan wahyu Allah SWT kepada Adam. Gitu. Jadi jelas banget. Coba surah mana? Bahwa Adam itu memang. Kamu bilang kan kriteria Nabi itu kan dapat wahyu. Nah, sekarang mau saya tanya di mana di Quran di surah mana? Allah itu memberikan wahyu. Lah pokoknya. Tunjukkan aja Pak Munir di surah mana? Di surah mana? Al-Baqarah pertama di Al-Baqarah. Mana coba buka. Ayat saya bisa. Buka dulu Al-Baqarah. Aku baca aja. Hai Allah berfirman, hai Adam. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah kepada mereka sama nambah benda ini. Kan Allah mengajak bicara. Kan? Bukan Al-Baqarah berapa? Ayat 33. Hah? 23. Ayat 23. Ayat 33. Ayat 33. Loh, ini nama-nama binatang ini. Iya. Oh, berarti umatnya binatang ya? Coba Allah berbicara kepada Adam enggak tuh? Nama hewan itu. Adam berarti Adam itu. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka. Siapa mereka ini? Nama-nama itu. Ya,
Malaikat. Hah? Para malaikat. Tidak, nama-nama siapa nih? Yang dibilang itu? Malaikat. Kok malaikat? Iya. Ini ya, dia dalam kurung Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia dalam kurung Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Siapa ini nama-nama ini? Oke, sekarang buka Al-Imran ayat 33 ya Ben. Loh. Tunggu bentar, sorry. Gue mau klarifikasi dulu. Yang foto yang ditaruh di Republika itu bukan Injil Barnabas, tapi tata perayaan Ekaristi milik gereja Ortodoks. Ya nggak apa-apa. Berarti memang menyerang kekristenan itu. Cuma nipu doang itu. Itu buku tata perayaan Ekaristi waktu baru-baru ini ketika Paus ke Turki itu dia serahkan tata perayaan Ekaristi peninggalan gereja Ortodoks. Oh, berarti bukan Injil Barnabas yang di Republika tadi? Bukan. Waduh, nah itu aja sudah hoax tuh. Aduh, Pak Munir. Al-Baqarah berapa tadi? 33. Al-Imran, Bang. Al-Baqarah itu surah 2. Ali Imran itu 33. Iya, ayat 33. Al-Asabnya ini. Ali Imran itu berapa sih? Enggak, buka dulu lah yang Al-Baqarah tadi. Surah 2 ayat 33. Oke, 33 ini. Iya, surah 2 ayat 33 coba. Jangan surah 2, Al-Imran. Iya, Pak Mulya kan bilang kan Al-Baqarah pertama tadi, ayat 33 ada di situ. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Mereka siapa di sini? Malaikat. Oh, jadi Adam memberitahukan kepada malaikat. Nama benda ini itu maksudnya benda apa ini? Udah, itu bukan pembahasan, Bang. Entar, tanya dulu. Benda ini, benda apa itu? Buang-buang waktu kau. Benda apa, Munir? Malaikat itu kan protes. Iya. Kamu menciptakan manusia, sementara aku beriman. Adam itu lebih cerdas daripada kamu, kan gitu bahasa bebasnya. Sekarang kalau kamu nggak percaya, ayo Adam, sebutkan apa nama benda ini. Oke. Adam menyebutkan. Sedangkan ditanya ke malaikat nggak tahu. Berarti ilmu Adam di situ lebih tinggi daripada malaikat. Oke. Pertanyaan saya gini. Bukankah jadi gini? Allah berfirman kepada siapa di sini nih, Pak Munir? Kepada Adam atau kepada malaikat? Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda ini. Artinya Allah berbicara kepada Adam supaya Adam memberitahukan nama benda-benda itu kepada para malaikat. Maka setelah diberitahukan oleh Adam kepada malaikat nama benda-benda itu apa? Allah berfirman lagi, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya apa, Pak Munir? Apa yang kamu lahirkan? Apa sudah melahirkan Adam di situ? Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang sudah disembunyikan? Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu perlihatkan. Allah itu maha tahu. Nah, sedangkan malaikat itu nggak tahu rencana Allah itu. Menciptakan Adam itu buat apa? Kenapa kamu protes? Kata Allah kan ke malaikat itu. Bahasa jelasnya lah. Sekarang buka Al-Imran ayat 33, Bang. Ini belum selesai, Nir. Benda ini apa benda ini? Males, nggak esensi soalnya. Hei, benda ini apa? Domba baru ngomong. Oh, ngomong apa aku tanggap. Ayo, benda apa ini? Benda ini apa? Benda ini? Meja. Benda apa faedahnya buang-buang waktu, Bang? Lu enggak. Apa ya benda apa ini? Oh, tadi bilang hewan-hewan. Apakah hewan-hewan benda? Tanya aja situ. Ya. Kalau hewan itu kan binatang atau hewan. Tapi kalau benda biasanya seperti cangkir, gelas, piring, mangkok, pisau, garpu, sendok, lemari, meja. Itu kalau benda. Ya, yang jelas benda ini apa, Nir? Hewan. Iya. Ya. Enggak apa-apa. Aku nggak mau klaim, cuma nyatakan aja benda ini apa. Kalau kau nggak tahu ya sudah. Tadi kau katakan binatang. Oh, benda ini binatang. Tadi kan Pak Bagus nanyain mana dalilnya Adam Nabi.
Sekarang coba buka Al-Imran ayat 33. Itu jelas banget. Itu yang bicara Allah apa malaikat? Yang bicara ke Adam. Allah lah. Lah aku tanya, yang bicara sama Adam itu Allah apa malaikat? Allah. Allah. Berarti Allah pernah bicara langsung kepada umatnya. Iya. Bukannya kau katakan, Allah hanya bisa menyuruh. Ya enggak. Mana yang benar? Semuanya raja lah. Lah Dia iya juga nyuruh, bicara apa dia datang? langsung. Ya tergantung kehendak dia lah. Katamu Allah itu nggak mau turun. Ngapain? Kan bisa nyuruh. Duh, kau sendiri yang Kalau menyatakan Kalau bahwa dilahirkan Allah yang nggak itu mau. kerjanya nyuruh-nyuruh. Kalau turun ke dunia yang nggak mau berpijak ke tanah. Itu kalau kena tai ayam gimana Tuhannya? Tahu kan? Berarti Tuhan Kamu itu, bukan hanya kena tai ayam. ya iya enggak, berarti Tuhanmu itu harus sesuai pikiranmu. Tuhan itu tinggal suruh-suruh selesai, nggak usah turun ke dunia. Lah iya. Lah ya Tuhanmu kan nggak bisa turun ke dunia karena takut sama tai ayam. Bukan nggak bisa, takut kena Lah najis. iya. Ya kan Allah itu maha suci. Lah iya salah lah aku bicara bahwa Tuhanmu takut turun ke dunia takut menginjak tai ayam. Gitu? Nggak mungkin. Loh, lah iya, Karena aku nggak mau ngeklaim. Kau yang ngatakan satu Tuhan majelis tidak dengan mungkin kamu. turun ke dunia karena dia nanti menginjak tai ayam. Berarti Karena dunia Tuhanmu itu tempat takut yang sama hina. tai ayam karena tai ayam yang- adalah haram. Bukan takut, tapi tidak mau satu majelis, satu Lah tempat. iya, makanya berarti ciptaannya itu najis. Makanya dia nggak mau turun. Ciptaanku Ada tuh najis. Di perutnya. Loh. Di perutnya ada najis kan. Lah iya, bumi, hewan itu kan ciptaannya. Iya toh? Jadi dia tidak mau turun ke dunia karena ciptaannya itu adalah najis. Dia Nggak Allah najis. yang maha Selama suci kotorannya itu. Lah ya Allah yang selama maha kotorannya suci jangan itu dikeluarkan. tidak mau turun karena yang diciptakan itu adalah najis. Benar nggak? Takutnya nanti Tuhan turun diseruduk domba atau diseruduk babi, najis. Apalagi nginjak taiknya ayam tadi, gitu. Jadi najis dia. Sudah tidak suci lagi. Benar nggak? Tuhan di. Lah iya. Kalau Tanya, Tuhan itu menginjak masuk tai akal ayam nggak? kan najis. Benar nggak? Tuhan nih nggak mau ke bumi karena bumi najis. Takutnya nanti kalau ke bumi nginjak tai Kalau ayam. berarti ada apa ya? Orang-orang terdahulu itu memang ada niat untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Ya enggak Nir, aku cuma menyatakan aja Tuhanmu kan nggak berani ke dunia Tuhan. karena dunia itu najis. Karena sudah dikatakan oleh malaikat untuk apa ciptakan manusia yang akan menjadi kehancuran. Bumi pun juga gitu. Jadi segala yang diciptakan Allah adalah najis, terkhususnya bumi. Kalau dia turun ke bumi takutnya nginjak tai ayam. Mana Kan tadi gitu Pak nih. Bagus tuh? Kau sama aku udah bingung kau. Bertanya Adam. Kenapa dengan Adamu? Kacau Adamu Nir. Banyak pertanyaan ece-ece. Ya enggak. Tentang Adam, Ya, Islam ada harus murtad. manfaatnya. Kalau enggak murtad, hidup dalam kebingungan. Jadi gini, Mir. Kalau pengen Islam tetap jaya, kisah Adam yang tinggi 27 meter itu diklaim apa itu namanya? Raksasa itu dari mana? Raksasa itu dari mana? Loh, Adam tingginya berapa? Adam tingginya Raksasa berapa? dari mana? Raksasa dulu, woi. Raksasa, woi. Lah aku tanya, Adam tingginya berapa? Raksasa tingginya berapa? 2-3 meter lah, 3 meteran lah. Mana dalilnya? Kalau tingginya segitu nih ya, orang pada kaget nih. Raksasa Ada dalilnya. Ada dalilnya. Karena aku kasih tahu. Ya kan gue lihat itu. Bacot. Ya, sekarang dalil mana? Adam tingginya berapa? Kamu percaya nggak Adam tingginya 27 meter? Kalau kamu nggak percaya, berarti kalau kamu nggak percaya, bagus. Berarti umat Islam harus
Percaya, Iya, percaya. Ya udah, anaknya tingginya berapa? Tentu 60 hektar juga. Nah, terus yang dikorbankan apa? Ya, kambing purba. Kambing seberapa tingginya? Sebesar dinosaurus itulah. Nah, aku senang sama kau. Berarti tingginya dinosaurus sekitar 7 meteran. Ya toh? Atau Ya, apa, bro? 2 koma lah. 2 meter lebih lah. Ya bagus itu. Jadi intinya itu. Jadi pertahankan iman kalian. Kalau Adam tingginya 27 meter, berarti anaknya Adam mengorbankan kambing yang tingginya 2 meter. Ya enggak lah, anaknya itu kecil. Anaknya apa? Anaknya Adam. Nah, iya. 2 meter. Mungkin 2,5 meteran lah mungkin. Oh, jadi kayak teri gitu ya. Terus Hawa, ya kan, Hawa gendongnya gimana Hawa kalau 2 meter? ya kalau langsung besar kan nggak muat nanti. Nah, iya kan bayi 2 meter nih kan, katanya tingginya 2 meter, berarti kan tinggi bayi Kecil, berapa? kecil. Tunggu bro. Malu Kalau nanya begitu sama Munir. Kalau umpamanya anaknya Adam itu tinggi dewasanya 2 meter, berarti bayinya itu sekitar setengah meter, apa 60 apa 1, anggaplah 1 meter. Kebesaran. Tinggi bayi itu biasanya 50 cm, 60 cm. Itu kontrolnya berapa panjangnya? Tunggu. Kalau anaknya Hawa itu 6 cm, 60 cm, bagaimana Hawa itu gendongnya? Nyusui bayinya bagaimana, Munir? Anaknya nggak disusui. Setengah meter kok. Bayinya setengah meter. Bayinya setengah meter. Iya. Lah berapa setengah meter? 50 cm kan? Iya. Iya toh? Nah, 50 cm nyusuin anaknya gimana sama susunya Hawa yang tingginya 27 meter? Oh iya juga ya. Iya, makanya harus murtad. Enggak, 2 meter lah, 2 meter. 2 meter. Bayinya 2 meter. Iya, 2 meter. Kalau bayinya 2 meter, nggak masuk akal. Berapa? Kalau 2 meter, oke 2 meter. Nyusuinya gimana? Ya bisa, tapi pakai tangan kan dirangkul lah. Iya, gendongnya gimana? Tingginya Hawa, jika tingginya Hawa 27 meter, lengannya itu berapa meter? Anggaplah. Berarti dia menggenggam anaknya yang 2 meter itu cuma 1 jari, 1 tangan tok. Enggak lah. Iyalah. Itu 2 meter, berarti 2 meter itu. Karena gini, jarimu ada berapa meter? Jari lengan tanganmu tuh, telapak tanganmu berapa senti? 15 cm? 17 cm? Anggaplah 7, 8. Karena kita udah kenal lama, anggaplah 10 gitu. Telapak tanganmu kok 10 cm itu gimana sih? Kecil kali telapak tanganmu 10 cm. Hitung dulu. Iya 15, 16, 17. Oh iya, ya. 16, 17 lah. Nah, hitunglah itu. Ya, enggak 17 gitu kan. Tinggimu 170. Anggap 170, telapak tanganmu 17 cm. Ya toh? Jadi per berapa? 1%-nya. Ya toh? 1%-nya kan? Kalau tingginya Hawa itu 2,7 meter, 27,4 meter, berarti kalau bayinya 2 meter, apa enggak segenggam tangan, telapak tangan anaknya? Masuk enggak mulutnya itu yang masuk enggak bayi yang tingginya 2 meter itu nyusu ke susunya, mulutnya? Ya kira-kira berapa, Bang? Ya enggak tahu. Kau bilang 2 meter, ku bilang 20 meter, kau enggak percaya. Kau bingung. Ya, supaya lagi ya, kurban kambing itu benar. Ya, 3 meter lah, Bang. 3 meter, Bang. Gimana, Bang? Bayinya 3 meter, 3 meter. Tetap setengah, 1 tangan, Nir. Setelapak tanganmu bayinya itu. Coba telapak tanganmu. Gini aja gampangnya. Kamu kan punya istri. Mama, telapak tanganmu. Kasihkan ke buah dadamu. Masuk enggak tuh bayi, kasih kau gambar lah itu mulutnya segitu. Masuk enggak? Bisa enggak dia nyusu? Ya, Bang. 4 meter gimana, Bang?
Nggak bisa, Munir. Kau pun tahu, hitunglah sendiri. Jadi nggak masuk akal ya. Bayi berarti anggap 5 meter, kau bilang 10 meter. Kalau 5 meter mungkin Nir masuk. Kan gini Bang ya, 17 dibagi, Plus dibagi apa sih? berapa tadi? 27 ya? Nah iya bayinya, berarti bayinya Hawa, bayinya Kain Habil itu sekitar 5 meter. Baru bisa nyusu. 5 meter apa 6 meter baru bisa nyusu. Oh iya ya Bang, oke lah Bang, kalau misalkan 6 meter itu bisa gitu, 6 meter aja lah. Nah, 6 meter itu termasuk cacat. Karena gini logikanya nih ya. Tingginya istrimu anggap 1,7. Ya toh? Bayinya itu 60 cm. Jika tinggi istrimu 2,7 meter, tinggi bayimu itu 60 tambah 40. 1 meter. Berarti kalau 27 minimal tingginya anaknya Kain itu 10 enggak 9 apa 8 meter. Anggaplah 10 Bang supaya Ya, gampang. itu bayinya 10 baru bisa nyusu dia. Oke. Kalau Bisa bayinya semeter nyusu gimana, Nir? ya. Makanya kalian terangkan dulu. Jangan aku yang jelaskan, kalian terangkan. Berapa tinggi bayinya? Kan nanya Bang. Lah iya aku tanya, aku yang jawab. Aku yang tanya, aku yang jawab. Kau nggak bisa jawab. Takutnya salah Bang. Jadi nah makanya kau tetap aja Islam tapi tetap bingung gitu loh. Kalau kau murtad kau nggak akan bingung lagi karena udah nggak bener yang itu kan, ngapain dipikirin lagi. Tapi tetaplah kau beriman sama Islam. Kalau Tuhan Anda tingginya berapa Bang? Yesus manusia ini bro, Yesus itu bro. Katanya maha besar Bang. Berarti sama Oh iya, dong. maha besar. Berarti aku bisa dong jadi Tuhan Bang ya? Kan aku udah Ya, sesuai. oh bisa. Ya bisa. Coba kamu ngaku di kampung aku tua dikeprui. Kan aku kan cita-citanya Bang. Yesus kan gitu Iya. juga waktu bayi ditanyain lawan ibunya, tuh kamu kalau besar jadi apa? Jadi Tuhan mah katanya. Iya, nggak apa-apa kan bayi. Jadi boleh, kan tergantung mamamu. Oh anakku di sarap rek, ya tuh ya Allah, sadar no anakku iki yo ngono. Kan gitu. Terus kalau kamu sekarang kayak gini ngaku Tuhan ke RT Pelura, Lunir sampai nggak apa-apa Tanir. Terus gendeng sampean gue. Enggak, aku pengen jadi Tuhan, Bang. Aku tanya Bang, waktu Yesus berangkat jadi Tuhan ke surga itu sempat pamitan nggak sama ibunya Bang? Saling itu. Kalau itu nggak tertulis nih. Kalau nggak tertulis ya mana aku bisa cerita nih. Aku jadi Tuhan dulu ya, gitu kan? Mungkin. Oh, nggak tertulis. Ini nggak tertulis nih. Tapi sekarang itu bangga ya Bang ya, bangga punya anak seorang Tuhan ya Bang ya. Apalagi orang Tuhan, jadi anak seorang presiden aja kan bangga banget. Bisa jadi, jangankan itu, Elizabeth aja terkejut dan bangga melihat Maria. Terpujilah engkau. Tapi kan seharusnya kan pamitan dulu, Mak. Aku jadi Tuhan dulu ya, gitu kan. Namanya orang tua yang telah melahirkan kan. Setelah sukses, masa dulu. Kalau itu kan nggak diceritakan. Iya, ada di situ saat itu. Maria ada kok. Iya, tapi nggak maksudnya Yesus ngomong apa ke Maria, pamitan. Bu, aku pergi dulu ya, aku mau naik ke surga gitu. Nggak ada, aneh-aneh. Apa cium tangan gitu kan. Namanya orang tua Bang, nggak bisa dilupain Bang. Loh, kalau cium tangan nggak nih? Contoh nih ya, kalau aku katakan itu logikanya gini. Waktu kisah Yesus, ya tertinggal di Yerusalem, dia kan mengajar juga. Dicariin nih sama bapak mamanya. Kemana aja kau? Ngapain kau cari aku? Aku di rumah bapak. Loh. Ngerti. Itu berdosa itu. Menurut gigimu. Maria tahu siapa dia. Tidak benar itu. Seharusnya seorang Tuhan itu mengajarkan alat yang baik kepada orang tua. Kalau mau jalan pamit kan gitu.
Maksudmu ya apa dia itu? Itu tidak melarikan diri Kamu nggak nih. tahu? Emangnya kamu nggak tahu apa aku ada di rumah bapak? Itu kan marah-marah, orang tua kan nggak boleh, Bang. Ya enggak, kan orang tuanya itu bingung cariin kemana, nggak ketemu, akhirnya ketemu di Ya kan sinagog. itu harus pamit dulu. Kalau mau pergi kemana-mana, Isma, aku mau jalan-jalan dulu. Terpisah nih, bukan pamit, terpisah nih. Jadi gitu nih, kau pula coba tanya sama ustadzmu. Kalau bahas Adam, gua jamin murtad. Kalau nggak mau murtad berarti bingung, hidup dalam kebingungan. Kok aku belum, Bang? Hah? Kok aku belum? Belum apa? Murtad. Belum sadar. Ya kamu kan hidup dalam kebingungan. Contoh aku tanya sesuatu sama kamu nggak bisa jawab, tambah tanya sama aku, kira-kira berapa? Itu menunjukkan kamu bingung. Berarti kurang kental kopimu berarti. Itu aja nih. Jadi gampangnya gini nih Muslim nih. Harus membantah bahwa Adam tidak mungkin tingginya 27. Jika umat Islam membantah itu, maka imannya masih aman. Nanti saya akan kasih lagi tentang Adam aman. Membahas Adam coba. Nah, membahas itu yang sensi, Bang, kira-kiranya. Itu firman Allah, Dir. Kalau firman Allah itu benar. Kok kamu sepelekan, Dir? Kok kurang ajar kon sampai Quran, Dir? Ada orang diskusi masalah keuangan dalam Islam, masalah babi. Quran itu firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Nah, kalau kamu menyampingkan kebenaran ini, wah kamu bisa digebukin, Dir.